hari dia tidak keluar ya. Ternyata sebelum 15 hari keluar darah, maka juga membatalkan puasa. Atau melahirkan, hampir maghrib melahirkan, maka puasanya juga batal. Paham ya? Paham apa? Paham. Pertama memasukkan, ya 1 dan 2 memasukkan, yaitu masukkan ke 5 lubang dan memasukkan, masuknya adalah bersenggama. Yang ketiga dan keempat adalah keluar, yaitu adalah muntah dan keluar mani. Yang kelima dan keenam adalah hilang akal. Hilang akal itu apa? Gila atau apa lagi? Pingsan, tidur, tapi tidur tidak membatalkan. Setelah itu yang keenam, ketujuh, 8 dan 9 ini adalah khusus untuk perempuan. Haid membatalkan, nifas membatalkan puasa, melahirkan pun juga membatalkan puasa. Dan ada lagi 9 sedikit ini kita baca secara singkat. 9 orang ini dia walaupun bertemu dengan Ramadan, dia tidak wajib untuk berpuasa Ramadan. Siapa aja orang itu? 9 ini yang ini isinya 2, 3 dan 4. 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4 9. 2 yang pertama ini adalah yang tidak wajib karena kurangnya akal. Siapa itu? Anak kecil. Jadi masih kecil-kecil, belum balik, maka tidak wajib berpuasa. Kenapa? Akalnya kurang masih, maka tidak wajib berpuasa. Tapi tetap wajib untuk diperintahkan puasa. Puasanya tidak wajib, tapi merintahkan puasanya wajib. Tujuannya apa? Agar mulai latihan berpuasa. Yang kedua adalah gila. Orang gila kan akalnya tidak sempurna. Orang gila mulai lahir dia gila, maka selama hidupnya dia tidak wajib berpuasa. Setelah itu yang ketiga adalah orang yang dirinya tidak mampu karena faktor tidak mampu. Siapa aja? Ketiga, keempat, kelima itu salah satunya. Yang pertama adalah orang yang sudah tua. Ukurannya orang tua ya beda-beda, karena faktor makanan, faktor penyakit, faktor ya beda-beda. Ada yang 55 sudah tidak mampu untuk berpuasa, mungkin karena banyaknya dia penyakitnya, tapi waktunya itu tidak umat penyakitnya, tapi karena sudah faktor udah kuat sudah, karena terlalu banyak penyakit. Umurnya beda-beda. Yang jelas kalau dia sudah tua, tidak mampu untuk berpuasa, maka diperkenankan tidak puasa walaupun dia berada di bulan Ramadan. Yang keempat adalah orang yang sakit. Ya? Jadi kalau ada orang sakit jangan dipaksa puasa. Ramadan loh. Ini nggak dosa kan? Ya jangan. Kenapa? Dia dalam keadaan sakit. Boleh tidak puasa. Sakit ini dengan 2 syarat dia tidak boleh puasa. Pertama apa? Dia itu memang sakitnya sudah dikatakan oleh dokter. Dokter kan sudah pasti dia kan, ini jangan puasa nanti aman, kalau puasa vitaminnya kurang nanti akhirnya menyebabkan penyakitnya semakin kambuh, semakin merajalela penyakitnya, akhirnya sampai tidak sembuh-sembuh. Maka boleh tidak puasa, bukan sembarang pakai sakit. Minta apa saja? Perlu sakit udah mah. Lu sakit apa tuh? Panul. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak ada urusannya sama puasa itu. Gitu. Sakit ringan-ringan tetap diwajibkan. Yang tidak boleh adalah sakit yang memang dikatakan oleh dokter. Sudah akurat ya? Memang sama dokter tidak diperkenankan puasa. Atau yang kedua, dia punya pengalaman sendiri. Aduh, ini kalau sudah emak saya kambuhin. Oh ini saya batuk, saya sudah mulai nyanu lagi nih saya batuknya. Nanti kalau saya puasa, saya tidak minum obat, akhirnya tambah parah ya. Dia punya pengalaman sudah pasti. Maka dia diperkenankan untuk tidak puasa.
Yang kelima adalah musafir. Musafir itu kan dikatakan perjalanan itu adalah qit'atun minal adab. Perjalanan itu adalah separuh daripada siksaan. Orang yang jalannya kan pendet, cuma hilang karena lebur segi. Seneng orang yang jalannya itu pakai jauh bunga tuh. Padahal kan pendet, rendah, kan? Bawa anak, dia seneng banget. Makanya ini aja Maka lanang dua terbawa pada makam makan. Padahal kan susah, mau nyusuin susah, mau beli makan susah, namanya perjalanan. Maka kalau dia melakukan perjalanan dengan syarat perjalanannya ini adalah jaraknya minim yang ditempuh adalah 43 atau sebagian ulama mengatakan 84 atau 80, kita ambil 84 atau 85 kilo. Seandainya mungkin kalau sini ke Surabaya sudah pasti, atau sini ke Sidoarjo sudah masuk 80 itu ya, 80. Maka perjalanan itu kita tuju ke Sidoarjo dari sini, dari Brongkar. Itu sudah masuk, sudah diperenang, tapi dengan syarat tadi itu perjalanannya 84 dan keluarnya sebelum subuh itu sudah keluar minim dari kecamatan. Bukan habis sahur, kemarin adzan, kemarin bojong baru berangkat. Itu tetap dia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Gitu. Kalau dia keluarnya sebelum daripada subuh, jarak yang dituju adalah lebih dari 84 km. Gitu. Maka tiga ini diperkenankan. Walaupun sekarang seandainya dia punya pesawat, punya mobil, kalau punya mobil kan seandainya tidak capek. Ini adalah ukuran dulu, mungkin kalau dulu naik kuda, kita ke Sorboja naik kuda, kita kuat kan, naik onta, nas panas, kanan kiri tidak ada tempat untuk istirahat sehingga dimudahkan. Walaupun sekarang seandainya naik mobil, ya, kalau seandainya punya pesawat sendiri, ya, saya mau ke Surabaya naik pesawat, cuma 5 menit, katakan seandainya sampai, atau setengah jam sudah sampai, maka tetap diperkenankan untuk tidak puasa di bulan Ramadan karena dia sudah melakukan perjalanan. Dan yang ke berapa nih Kak? 2 sama 3. Jadinya berapa? 2 tambah 3 sama 5. Tinggal 4. Jadi kalau tadi 2, 3, kalau makan 2, 3, 4 jisatsu. Yang pertama ini karena akal, yang kedua karena tidak mampu, yang ketiga ya 2, setelah itu 3, yang keempatnya ini, golongan yang keempatnya ini adalah orang-orang khusus bagi perempuan. Siapa saja perempuan tersebut? Adalah orang yang perempuan hamil. Maka hamil kalau dia mengatakan tak kuat saya, atau saya kuat tapi takut janinnya yang tidak kuat, khawatir kepadanya, maka dia boleh tidak berpuasa. 6, 7, 8, 9. Pertama hamil. Yang kedua menyusui. Menyusui juga diperkenankan tidak puasa di bulan Ramadan. Baik dia nyusui anaknya sendiri atau nyusui lain. Seandainya dia punya anak asuh, seandainya dia nyusui, maka juga diperkenankan. Sampai dikatakan oleh ulama dia nyusui apa? Anaknya kucing seandainya. Loh, enggak boleh. Karena perhatian kita, seandainya kucing ibunya mati seandainya, enggak ada yang nyusui dia. Nyusui anaknya kucing seandainya. Gitu kan? Tetap dia diperkenankan untuk tidak puasa. Gitu. Hamil, menyusui. Makanya orang perempuan itu jangan takut-takut hamil. Jangan takut-takut. Kenapa? Enak kalau masuk Ramadan tidak usah puasa. Habis itu menyusui. Makanya ada orang itu sampai 9 tahun enggak puasa Ramadan. Padahal dia seorang ustazah. Dia hadir majelis sering. Minta puasa 9 tahun. Dia bisa. Pertama hamil, gitu. Hamil kurang lebih 1 tahun. Tahun keduanya dia nyusui. Ketiganya juga dinyusui 2 tahun. Kembang boleh, hamil boleh. Jadi saya jadi loh, hamil lagi, habis itu nyusui lagi 2 tahun. Iya, anaknya sudah 2. Aku ke-7, hamil lagi. Ya tidak puasa terus itu, kurang lebih sampai 9 tahun. Boleh enggak? Ya boleh. Tapi juga tetap wajib
Kodok. Senapa kayak 9 kali 30. Berapa ya? Banyak otak. Hutangnya banyak. Kalau kuliah itu diberangkan apa? Di dalam syariat ini tidak memberangkan. Cuma nanti ada yang bayar kafaroh. Ada kafaroh ya, multiplier ya. Ya. Siapa itu? Kalau dia puasanya khawatir penting ada dirinya, hamil. Saya hamil, seandainya Bu Salawi hamil. Kok tidak puasa, Bos? Iya, saya takut diri saya lemah. Kalau puasa biasanya kan kalau orang hamil kan kadang biasanya moro napa bisa ngotaan, lemes segala macam, tidak mau makan. Akhirnya saya tambah gak kuat nanti kalau puasa. Intinya ada saya. Maka tidak usah mengeluarkan fidyah. Gitu. Pokoknya ada sayanya. Atau menyusui. Boleh dia menyusui, tidak menyusui itu karena saya atau karena anak. Hamil pun juga gitu. Boleh tidak puasa khawatir kepada saya atau kepada janin. Tapi kalau ada sayanya, saya khawatir saya. Hamil juga gitu, saya khawatir saya. Atau menyusui, saya kalau menyusui itu sering lapar. Ya kan sering kan gitu. Ya bersama dulu menyusui. Kalau menyusui kan lapar terus, terus ya kan. Loh saya kalau lapar, kalau menyusui nggak kuat saya puasa. Loh pokoknya ada sayanya. Maka ini tidak usah mengeluarkan fidyah. Fidyah itu setiap satu harinya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 on. 7 on. Gitu. Paham ya? Nah kalau seandainya saya kuat, saya hamil kuat, tapi saya khawatir kepada janin. Saya nyusui kuat, tapi saya khawatir kepada janinnya. Nah kalau gak ada sayanya, maka ini yang mewajibkan orang itu membayar fidyah. Gitu. Setelah itu apa lagi? Ya berapa Gus? 6, 7, 8. Yang ke-8 adalah apa Gus? Hah? Oh Gus? Lali Gus ya? Pilih lali. Gus, tanggul apa aneh Gus? Nah, haid dan nifas. Soalnya laki-laki tidak hafal Gus. Gak pernah haid dan juga gak pernah nifas. Maka tatkala dia dalam keadaan haid katakan biasanya 7 hari atau 10 hari, maka 10 hari dia walaupun berada di bulan Ramadan maka tidak wajib, bahkan haram, bukan tidak wajib, bahkan wis dina kok make haid we kok apa asa, enggak boleh. Enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Atau nifas. Sama juga. Nifas, biasanya nifas paling banyaknya 60 hari. Paling sedikitnya cuma sebentar, sesaat saja gitu. Kalau haid paling sedikitnya sehari semalam, paling banyaknya 15 hari. Maka di dalam waktu-waktu itu tatkala haid ataupun nifas, maka dia tidak diperkenankan berpuasa walaupun dia memasuki bulan Ramadan. Yang terakhir berkaitan dengan niat gitu. Biasanya kita kan Ramadan itu niatnya itu kita mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu harus niatnya ini malam. Niatnya harus nginep. Gak boleh niatnya habis subuh atau pagi. Kalau puasa sunnah boleh. Puasa Kamis dengan syarat belum makan. Tapi Ramadan niatnya harus malam. Ya, waktunya kapan? Mulai habis buka puasa sampai sahur. Makanya setiap habis taraweh diingatkan sama imamnya biasa itu bahasanya arang sarang mau niatnya apa? Nama itu sama imamnya itu gitu. Nama itu Somawadin An-Adari Fadli Syahri. Nah itu yang lengkap yang kita baca. Kadang sampai sampean kok minta apa sih? Aduh, gelap ropain tak taraweh, kekenyangan pas itu. Terus apa hubungannya dengan taraweh? Tak tahu niat tak. Dan niat itu gampang. Yang pertama itu ada maksud qasad. Dikatakan dalam usul fikih al-umur maqasid. Niat, maksudnya apa niat? Nawaitu. Habis itu fardunya. Fardu.
habis itu menyebutkan puasa apa. Cuma 3 tok yang disebutkan. Seandainya kita nyebutkan nawaitu fardhu shaumi Ramadan, sudah sah. Kok kenceng-kenceng itu, dan itu niatnya dalam hati. Bahkan dikatakan oleh ulama, seandainya kita niatnya dalam sholat pun kita berniat, maka niatnya tetap sah. Yang penting nggak diucapkan, niatnya di dalam hati. Saya, dan tidak harus bahasa Arab. Saya niat fardu puasa Ramadan, sudah sah. Jangan, waduh nampun kita kok klero niatnya. Kayak ngapain ya, kok klero kayak orang akad gitu. Sah apa enggak? Gitu. Ya itu kalau memang mau nikah itu nih niatnya, atau terlalu khusyuk nanti. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadis sali fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar. Saking khusyuknya apa bonceng enggak takbir. Sebenarnya sudah niat itu mudah di dalam hati. Kita nyebutkan saya niat puasa fardu Ramadan, sudah sah. Waktunya kapan? Habis maghrib sampai subuh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.